Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang formularium rumah sakit dan nasional. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan ke anggota kelompok kami, yaitu Rahma Melia, Imtihana Pratiwi, Irma Sari, Raodatul Jannah, Dewi Febrianti, dan Astika Barnas. Apa sih itu formularium? Formularium adalah dokumen berisi kumpulan produk obat yang dipilih PFT disertai informasi tambahan penting tentang penggunaan obat tersebut, serta kebijakan dan prosedur berkaitan obat yang relevan untuk rumah sakit tersebut, yang terus-menerus direvisi agar selalu akomodatif bagi kepentingan penderita dan staf profesional pelayanan kesehatan. Berdasarkan data konsumtif dan data morbiditas serta pertimbangan klinik staf medik rumah sakit itu. Formularium terdiri dari 3 bagian pokok. Bagian pertama yaitu mengenai informasi tentang kebijakan dan prosedur rumah sakit tentang obat. Bagian kedua, monografi obat yang diterima masuk formularium. Bagian ketiga, informasi khusus yang berisi materi yang dimasukkan untuk kepentingan staf profesional, antara lain daftar singkatan yang telah disetujui rumah sakit, aturan untuk menghitung dosis pediatrik, tabel interaksi obat, dan lain-lain. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh tim farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Formularium rumah sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Evaluasi terhadap formularium rumah sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan rumah sakit. Selanjutnya yaitu tahapan proses penyusunan formularium rumah sakit. Yang pertama, membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing staf medik fungsional atau SMF berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik. Yang kedua, mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi. Yang ketiga, membahas usulan tersebut dalam rapat tim farmasi dan terapi atau TVT. Jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar. Yang keempat, mengembalikan rancangan hasil pembahasan tim farmasi dan terapi atau TVT dikembalikan ke masing-masing SMF untuk mendapatkan umpan balik. Yang kelima, membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF. Yang keenam, menetapkan daftar obat yang masuk ke dalam formularium rumah sakit. Yang ketujuh, menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi. Dan yang terakhir, melakukan edukasi mengenai formularium rumah sakit kepada staf dan melakukan monitoring. Kriteria pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit. 1. Mengutamakan penggunaan obat generik. Kedua, memiliki rasio manfaat risiko. Benefit risk ratio yang paling menguntungkan penderita. 3. Mutu terjamin, termaksud stabilitas dan bioavailabilitas. 4. Praktik dalam penyimpanan dan pengangkutan. 5. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan. 6. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. 7. Memiliki rasio manfaat biaya, benefit cost ratio, yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, dan obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman, yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Format formularium. 1. Judul. 2. Nama dan gelar KFT Komite Farmasi Terapi. 3. Daftar isi. 4. Informasi tentang prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat. 5. Kesediaan yang diterima di rumah sakit mencakup daftar obat yang ditambah atau ditindak sejak edisi terakhir.
Isi formularium. Informasi umum, prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat, daftar sediaan obat, informasi khusus. Selanjutnya, ada pedoman penggunaan formularium. Yang pertama, membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu dengan panitia farmasi dan terapi dalam menentukan kerangka mengenai tujuan, organisasi, fungsi, dan ruang lingkup. Staf medis harus dapat menyesuaikan sistem yang berlaku dengan kebutuhan tiap-tiap institusi. Staf medis harus menerima kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditulis oleh panitia farmasi dan terapi untuk menguasai sistem formularium yang dikembangkan oleh panitia farmasi dan terapi. Nama obat yang tercantum dalam formularium adalah generik. Membatasi jumlah produk obat yang secara rutin harus tersedia di instalasi farmasi. Yang terakhir, membuat prosedur yang mengatur pendistribusian obat generik yang efek terapinya sama. Prinsip penerapan formularium. Yang pertama, obat harus diseleksi atas dasar kebutuhan komunitas dan obat-obatan tersebut harus dapat mengatasi pola penyakit dan kondisi daerah tersebut. Yang kedua, obat yang dipilih adalah drug of choice. Yang ketiga, daftar formularium harus memiliki jumlah obat yang terbatas. Hanya obat-obatan yang diperlukan yang dapat disediakan di rumah sakit. Duplikasi obat dengan hasil terapeutik sama tidak boleh terjadi. Yang keempat, penggunaan produk obat kombinasi hanya untuk kasus tertentu, misalnya TB. Yang kelima, obat-obatan yang tidak cukup bukti tentang khasiat, keamanan, dan kualitas serta tidak cost efektif perlu dievaluasi dan dihapus bila telah ada alternatif obat yang lebih dapat diterima. Formularium nasional. Formularium nasional yaitu daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah terbaru oleh Komite Nasional Penyusun Formularium Nasional. Formularium nasional biasanya dibuat sebagai bahan acuan dalam pelayanan kesehatan, yang mana pelayanan kesehatan tersebut biasanya diberlakukan sistem JKN. Informasi dalam formularium nasional. Yang pertama, nama generik, yang kedua, indikasi, yang ketiga, kekuatan sediaan, yang keempat, bentuk sediaan, yang kelima, toksikologi, yang keenam, aturan pakai, yang ketujuh, kontraindikasi, kedelapan, efek samping, dan yang kesembilan, dosis.